Rizky juga baca buku. Kalau saya bukan penikmat bobo ya. Gak tahu kenapa. Mohon Emang jangan dihujat ya. Saya bukan. dinikmati. Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Episode kali ini kita menggunakan format yang berbeda. Biasanya satu host saja, sekarang ada dua sama Yuhana. Nanti tuh kameranya. Kamera tengah. Kita sekarang bersama pemustaka yang budiman. Pemustaka mungkin buat orang yang teman-teman yang belum familiar dengan istilah pemustaka. Pemustaka itu adalah istilah pengunjung di perpustakaan. Betul. Sekarang bersama Rizky dan Nabila. Kita pemustaka setianya di Perpus Bung Karno. Sejak kapan jadi anggota? Mungkin ada yang mau. Siapa dulu? Mungkin cewek dulu aja ya, ladies first. Kalau saya jadi pemustaka di Perpustakaan Bung Karno sejak 2020 berapa ya? 33 tahun yang lalu. 3 tahun ya. Waktu masih siswa SMA mungkin ya. Siswa SMA. Kalau masnya? Kalau aku sama sih, aku juga tahun 2020, tapi waktu itu statusnya bukan siswa SMA, tapi mahasiswa. Oh, iya. Dan waktu itu kan karena ada pandemi COVID ya, sehingga memaksa saya untuk bolak-balik ke perpustakaan mencari bahan pustaka karena kondisi kan tidak memungkinkan untuk kita bolak-balik kampus kan waktu itu. Jadi perpustakaan Bung Karno ini benar-benar membantu saya waktu itu ketika masa pandemi untuk mencari referensi buku untuk bahan kuliah saya dulu. Iya. Memang mahasiswa tuh erat kaitannya sama perpus sih ya. Iya, betul banget. Iya sih. Tapi kalau saya sih mungkin dulu sih anggota sejak SMP kayaknya ya. Dulu sih. Cuma itu cuma sampai SMP, terus SMA udah nggak lanjut lagi. Iya. Karena kartunya udah kadaluarsa. Sekarang udah nggak ada sih, udah hilang kayaknya. Mungkin kalau mbaknya yang dari SMA mungkin sudah terbiasa dengan perpus ya, atau memang dari kecilnya emang suka baca buku? Kalau aku sendiri tuh dari kecilnya udah suka baca buku. Dulu tuh sering banget diajak sama kakek ke Perpustakaan Bung Karno yang di anak-anak ini. Oh iya. Ya benar-benar. Sering banget cari-cari buku bobo. Oh iya, sama Majalah buku ya. Sama lagi. Udah baca yang edisi 50 tahun. Iya, yang baru itu. Iya. Masih pesen kehabisan kemarin itu. Oh iya sih. Saya benar batch sih. pertama. Mahal. Oh betul. Iyalah. Saya adalah kaum peminjam. Tetap nggak bakal beli sih kalau saya nggak ngerti kenapa. Rizky juga baca buku. Kalau saya bukan penikmat bobo ya. Gak tahu kenapa. Mohon Emang kalau jangan dihujat ya. Saya bukan. dinikmati terlalu asin nih bukunya. Iya, karena emang dari kecil saya suka baca, tapi bukan yang bobo gitu. Ya. Tapi lebih ke komik waktu itu. Waktu dari kecil emang suka baca komik. Dari Doraemon, komik pertama saya yang saya masih ingat banget tuh. Doraemon, terus lanjut Naruto, lanjut dan beberapa. Conan nggak baca? Conan enggak sih, agak ini. Agak apa? Mending animenya aja daripada iya, kita baca manganya. Tapi kayaknya perlu kenalan dulu deh, buat teman-teman biar Oh iya. tahu Rizky sama Nabila Latar belakang mungkin. sekarang sibuknya apa. Terus ya itu. Iya. Nunggu. Siapa dulu nih? Rizky. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Rizky Saputra lengkapnya, tapi biasa dipanggil Rizky. Saya lulusan Hukum Tata Negara. Jadi jurusan saya dulu kuliah Hukum Tata Negara 3,5 tahun di UIN Tulungagung. UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan sekarang saya jadi legal staff di kantor pengacara di Kanigoro. Sementara untuk aktivitas sehari-hari ya di luar aktivitas kerja, saya aktif di kegiatan literasi di komunitas penulis Blitar. Mungkin udah nggak asing banget sama Perpus Bung Karno, Forum Lingkar Pena Blitar ya. Iya, forum lingkar. Forum FLP penulis, ya? iya FLP Blitar. Iya. Saya juga alhamdulillah aktif di gerakan pemasyarakatan minat baca Kabupaten Blitar sebagai salah satu pengurus. Tapi ya mungkin itu aja sih. Bagus sih. Itu kalau Mbak Nabila? Kalau saya sendiri sekarang lagi belajar buat preparing buat Persiapkan apa preparing nih? study tahun depan. Terus saya sebagai as a reader. Oh iya. Jadi aku punya kayak
blog gitu. Oh. Boleh baca kalau Iya. Apa blognya apa? Mungkin nanti disertakan di bawah. Nggak nulis Wattpad ya? enggak. Saya nulis dulu. Itu genrenya apa, Mbak? Isi saya tulisannya. suka itu nulis apa saya tulis. Oh, gitu. Oh iya iya, yang random Lebih random ke non-fiksi ya? Kayak Mas Abda. Bebas nulis bebas gitu. Iya. Pas ada kan ya random random gitu kan nulisnya. Keren. Pakai Blogspot atau WordPress atau apa lagi sih? Gak ada sih. Pakai apa? Anu Tumblr sih aku. Tumblr. Tumblr udah zaman berapa itu, Mbak, Tapi Tumblr? masih Iya. pakai Tumblr aku. Oh, iya. Aku Sama nggak- Medium. nggak ada yang Oh, Medium. Medium tuh. Iya. Oh, Medium. Profesional Iya, banget Medium itu. sekarang lagi ngetren sih. Iya sih. Iya, iya. Aku masih WordPress. Ngetren ya. Saya Blogspot. Blogspot. Iya. Gimana? Bu? Tumblr. Tumblr aku. Terakhir Tapi lebih ke terakhir nulis diari-diari kapan Nabila di blog? Terakhir nulis bulan lalu kayaknya Apa tentang apa? tentang perempuan. Wih, bagus. Keren sih. Feminis. Rizky kapan? Iya, saya suka isu feminisme. Iya, keren. Rizky terakhir nulis di blog. Kalau terakhir nulis skripsi. Nulis di blog. Kalau nulis iya, soalnya udah lama nggak aktivitas Oh, nulis ya kan. Iya, kalau di blog terakhir itu saya merepublish tulisan-tulisan saya di Wattpad. Jadi ada tulisan di Wattpad dulu waktu SMA, terus saya berkeinginan untuk ngupload ulang gitu biar orang lain baca. Bebas. Ya, untuk blogspotnya Di Blogspot. berarti itu ya bersarang laba-laba nggak ada ya nggak Iya. dikunjungi lagi berarti. Nggak rutin gitu ya. Iya, Gimana iya. kapan terakhir? Tumblr Oh, kemarin. kemarin ini. Mm-mm. Apa? Nulis quote-quote gitu sih. Quote-nya Bung Karno? Enggak aku. Terus aduh, pas pusing aku lihat soal Biasanya quote-quote patah hati itu biasanya. enggak. Enggak sih. Itu kebanyakan diari-diari enggak jelas. Oh, gitu. Diari-diari. Ada pembacanya juga? Enggak ada. Emang enggak pengen ada yang baca. Begitu ya, ada ya. Jangan. Iya. Enggak ada. Cengeng-cengeng tok itu isinya. Terus kenapa nggak pengen dibaca orang? Enggak aja. Dulu sih mungkin berambis buat dibaca orang ya, tapi sekarang enggak sih. Karena tulisan saya enggak sebagus itu kok. Udah ya. Padahal sebagus-bagus tulisan adalah tulisan yang selesai Iya, itu. betul. Itu betul sekali dan saya enggak pernah selesai. Dan lebih bagus lagi kalau bermanfaat. Nah, Iya, benar-benar. Diupload dulu, diupload iya, dulu. dia Enggak Nggak di draft selesai, ya. nggak diupload, Enggak nggak dibaca orang. disimpan di Benar, draft benar. ya. Saya simpan di draft pastian. Kalau enggak ada yang selesai. Saya juga punya akun tulisan quote-quote gitu. Oh. Kalau gitu mungkin mbaknya relate atau Wah, itu di mana, di Instagram? di Oh, di Instagram Instagram. Quote sendiri apa quote orang lain? sendiri. Sendiri. ya, Keren, buat sendiri saya. Coba satu quote. Aduh, Quote siang ini, kata-kata hari ini. kata-kata hari ini. Kata-kata bijak hari ini. Aduh. Terus yang quote itu juga jadiin satu di Medium itu. Ini campur. Beda. Oh, beda. Jadi kalau di Medium itu aku buat link sendiri gitu. Ah, Terus kalau yang di Instagram itu aku buat kayak quote-quote pendek sama cerita. Oh, diposting. Iya, diposting. Iya. kalau yang di Medium pertama kali bikin kapan? Pertama kali bikin itu kelas 3-an. Tiga Sebenarnya tuh- SMA. ya, Udah aku lama. sebenarnya itu nggak berani nge-publish tulisan. Terus akhir-akhir ini tuh kayak kalau tak simpen di laptop tuh mubazir juga. Iya, betul. Terus Iya. ya udah aku publish aja. Berarti pertama kali ngeblog ya lewat itu Medium. Iya, lewat itu. Belum pernah nyoba platform yang lain. Belum tulisan-tulisan kayak ikut lomba-lomba gitu. Keren. Belum Iya, pernah iya, aku iya. publish ke umum gitu. Mungkin nanti tulisan di blog tuh dikumpulin terus diterbitin jadi buku, Mas. Amin. Soalnya saya dulu juga gitu. Oh, iya. Tulisan Oh, iya. cerpen-cerpen saya tuh saya kumpulin, alhamdulillah jadi novelet. Iya, Jadi berapa halaman itu? 100 berapa gitu lupa Mas, sudah 2020 itu. 20. Dan itu nulis cerpennya dari SMA apa? Iya, dari SMA. SMA. Dari SMA udah hobi. Mas. Pakai apa tadi buat Iya, di Wattpad. Wattpad? Aku masih belum familiar sama itu. Gimana Wattpad itu? Aduh, Iya. aduh. Kalau Wattpad sekarang tuh ini ya sisi positifnya ya. Orang jadi berani buat nulis. Benar, Jadi di benar. sana itu nggak cuma penulis-penulis profesional, jadi banyak juga penulis-penulis Iya, yang iya. masih belajar di sana. Wattpad itu semacam apa sih? Platform menulis Platform dan menulis, membaca nulis dan membaca. biasa. Membaca. Nulis Iya. biasa sih. Berarti orang-orang itu kayak bikin blog gitu di Wattpad apa Enggak beda? sih, lebih kayak Kayak medsos ya. gitu, akun. jadi kayak bikin Gimana ya apa ya, jelasinnya? cerpen gitu ya Mas ya, terus Iya, di nanti bab-bab ya kita gitu bisa loh. bikin Oh. bab-bab sendiri, Dan buku itu sendiri. sekarang ada uangnya ya, aku nggak ngerti sih. Iya, sekarang ada bisa di apa ya, monetes ya istilahnya, bisa ada koinnya dimonetes. gitu loh buat mau baca.
Jadi kalau misal nih masnya tertarik baca tulisan saya dan mau lanjut ke bab kedua, jadi harus bayar dulu nih. Oh. Gitu kayak ada tiket masuknya nih buat masuk ke bab Bayarnya selanjutnya. pakai, Ada koin kalau di buat Jadi Poinnya- anak token gitu loh, Mas. berarti aku top up loh. iya kayak gitu. Oh gitu. Gitu Berarti sih. kalau misalnya aku bikin cerita misteri gitu yang Bisa. bikin orang penasaran, Bisa. terus bayar. Ya, pasti judulnya mati penasaran gitu. Iya, iya. Ya, Pernah bisa, dapat uang di Wattpad? Kalau Wattpad belum sih. Belum. Mungkin Iya. dari nulis. Kalau Nah, nulis nulis kayak iya deh. alhamdulillah. Saya dulu pertama nulis dapat uang 250.000. Itu sih habis dari masukin cerpen ke majalah kawanku dulu. Masih ingetan nggak sih sekarang? Udah nggak ya? Udah nggak itu deh. Kawanku cukup lawas ya. Itu peluang juga buat penulis kan ngirim-ngirim ke media. Saya juga kemarin ngirim ke Perpus Bung Karno alhamdulillah. Oh iya. iya. Oh iya, yang yang opini ya. opini. Literasi rubrik literasi Sanggar Kopi. Iya benar. Nabila belum nulis Yang yang buat Perpus Bung Karno kemarin. belum. Cobalah. Next time. Lumayan itu duitnya. Lumayan duitnya. Tahun depan. Iya. Tahun ini udah full. Ya, full ya. Karena pas awal buka apa? Buka poster itu kan udah banyak yang ngirim, terus Iya. banyak yang bagus juga, bisa buat edisi tahun. Iya, dan saya kebagian Desember. Udah sampai belum. Desember belum cair ya, Mas ya. Iya. Ya sudah. Jadi ya Nanti wes lah. cairnya di bulan Desember. Iya. Waduh. Bisa buat tahun baruan. Iya, boleh. Kalau tentang buku apa yang paling membuatmu apa ya? Jadi Pesan gitu. pengen baca buku yang lebih banyak. Oh iya. Satu Jadi buku suka yang baca buku kan? ya jadi suka baca buku itu buku apa? Mungkin Mbak Nabila dulu aja. Ya, coba. Akhir-akhir ini atau Dulu waktu pertama Yang kali mungkin. ketika baca itu jadi wah aku pengen baca yang lagi yang lain. itu dulu Bobo. Oh iya. Kembali lagi. Tapi itu Tabloid banyak ya? itunya sih. Terus kalau menginjak semakin bertambahnya umur, itu aku suka baca buku. Yang paling aku suka itu kemarin Filosofi Terasi. Oh iya, itu paling Henry banyak Manampiring. banget peminjamnya. Iya. Ya kan Mas ya? Bukunya Pak Henry Stoikisme. Manampiring. Iya. Ya. Masuk jajaran atas buku yang sering Iya, dipinjam. sampai Iya. lecet. Sampai sekarang berapa eksemplar ya? Enggak ngerti sih udah cetakan ke berapa Wah, kemarin. buat Kemarin mengidentifikasi nyetak apakah buku itu sering dipinjam apa enggak, dilihat dari covernya. Iya, betul. Semakin buruk, semakin sering dibaca. Apa Gitu ya ya. Terelia ya, apalagi ya. Sama Terelie, terus Kebanyakan itu sih buku-buku filsafat ya. Apa sih filosofi Motivasi. gitu loh. Filosofi. Yang pengembangan diri gitu, self Iya. improvement. Iya, iya. Aduh, Kalau pengembangan kakaknya suka diri. apa? Sejarah kebanyakan. Oh, sejarah. Sejarah. Sejarah dunia yang disembunyikan. Oh enggak, jangan enggak. Itu Aku pengen baca sih kayaknya. Kayaknya menantang adrenalin ya kayaknya. Ya, tidak disarankan. Rizky. kalau saya sih sebenarnya sebagaimana membaca begitu pula menulis ya. Saya punya dua dimensi yang berbeda dalam diri saya. Ada dimensi fiksi dan non fiksi. Saya membaca pun juga gitu. Dulu fiksi saya tuh gemar banget sama buku-buku yang identik sama kasus sastran gitu. Entah puisi, Iya, sastra Indonesia ya. ya kayak gitu. Dan Contohnya. ya satu buku fiksi dulu ya. Oh. Satu buku fiksi yang buat saya jatuh cinta untuk kemudian menekuni bacaan-bacaan fiksi lainnya adalah Laila Majnun, karyanya Syekh iya. Nizami Ganjavi. Bagus. Ya. Itu keren banget Kalau sih. non fiksi Kalau non fiksinya nggak tahu kenapa sama. Tadi juga Filosofi Teras. Itu buku pertama yang saya beli dan saya baca. Sebelumnya saya tuh untuk beli buku aja iya kayak mikir-mikir 1000 kali gitu. Dan waktu itu memberanikan diri buat beli Filosofi Teras dan keren banget sih bukunya itu. Dia ya gitulah sulit untuk dijelaskan. Padahal- Nanti malah spoiler di sini. Dulu pas aku kuliahan pernah ngundang Henry Manampiring. Iya. Dia sebelumnya jadi apa? Dia kerja di biro periklanan ya. Jadi Iya. memang belum dikenal sebagai Luas. penulis sama saat ini. Iya. Tapi mungkin karena dia profesi strategic planner, mungkin karena riset terus Oh, akhirnya iya. bisa menemukan Apa yang dibutuhkan sama apa yang orang-orang. dibutuhkan oleh orang-orang Iya, di iya, Indonesia ternyata boom berhasil itu loh. Benar. Filosofi Terasan sebelumnya dia juga nulis apa Alphabet ya. Iya, enggak iya. serame ini ya. Iya, tapi Ternyata ini dengan Filosofi lumayan sih. Teras Best selling ini. iya, Iya. Apalagi tuh Alpha Girls. Alpha Girls. Bagus ya. Iya. Bener.
buku itu kayak Itu kelanjutannya itu dari sebelum Filosofi apa Teras. sesudah ya? Apa? Sebelum apa sesudah ya? Sesudahnya filosofi. Sudah ya. Sesudah. Iya, sesudahnya filosofi teras. Gue suka banget ya kalau soal yang feminis ya. Suka Itu banget. yang Pasti Apa Cantik ya? Itu Luka salah satu bacaannya. Itu Iya. aku belum selesai. Oh, belum. Aku Oh, iya. nggak berani. Oh, iya. Sampai belakang. Iya, Iya, Kurniawan. emang. ya sama saya setengah buku saja. Iya, setengahnya. Tapi sebenarnya tuh Karena terlalu aku tuh suka banget beli buku dulu, terus tak kumpulin, bacanya nanti. oh iya. Benar, benar sekali. Penyakit semua pencinta buku emang gitu. Iya sih. Iya, iya. Jadi ya yang numpuk di rumah itu masih banyak ya, belum kebaca tapi masih pengen beli. Benar, Beli benar. gitu. Tapi Iya. ngomong-ngomong terkait soal buku yang motivasi atau self improvement, aku dulu juga buku pertama itu karena buku self improvement sih. Yang dulu yang on top dulu ada buku yang on namanya top yang ya? on top. Kayak masa-masa SMA akhir atau awal kuliah itu masih 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 bisa baca-baca kayak gitu lah. Yang bikin memantik minat baca lah. Iya Habis sih. itu baru ketemu novel-novel, Mm-mm. akhirnya buku motivasi agak nyingkir. Jadi Seiring sampai sekarang baca novel nih. baca novel. Terakhir di cerpen sih, cerpen terbitan Kompas tahun 93. Judulnya? Oh, yang itu ya. pelajaran mengarang. Pelajaran mengarang. Judulnya pelajaran Oh, iya, mengarang. oh. Jadi kumpulan cerpen Yang cerpen terbitan terbaik ya. Kompas tahun 93 kan, kalau Oh, di iya. Kompas kan Heeh. ada terbitan cerpen seminggu Iya, sekali ya. Iya, Dan itu kan setiap tahunnya Mm-mm, dari dibukukan. Kompas dikumpulin yang terbaik. iya. Nah, kebetulan pas di Kompas ada diskonan, ya udah beli. Itu kumpulan cerpen tahun 93 kan line up Seno Gumira, Ya, Sudarma. benar. Itu benar sih. Terus itu, Om. penulis-penulis yang sekarang udah senior-senior kan, zaman segitu loh. Penasaran gimana dia nulisnya di waktu Iya, itu. iya. Nggak baca Lampor ya, Mas? Lampor belum. Lampor kan Kompas ya, cerpen Iya. Kompas. Tapi Mas Arda juga nulis nggak? Ini udah pernah nyoba nulis cerpen mungkin? Belum. Belum. Aku selalu kalau baca kan selalu takjub dengan cara orang bercerita. Kenapa bisa sedetail itu? Aku misalnya baca Pram ya. Iya. Iya. Kenapa bisa menceritakan Iya, benar. orang itu kayak Situasi di lakukan situ. dia lagi ngelamun terus dia bisa mengistilahkan ekspresinya. Ini kayak cara Dewi. Iya, iya benar sih. Iya. Itu sih. Kalau nulis Susah memang cerpen sih. belum pernah. Kalau nulis yang ringan-ringan di blog pernah sih. Kalau cerpen itu sih masih kayak karena baca-baca bukunya itu kayak pengen kesana itu Iya belum coba, belum berani. Untuk Iya. Mbaknya mungkin kalau yang fiksi tadi. Kalau yang fiksi aku juga suka banget karyanya Pak Pram, Pramudia Anantatur. Iya. Keren bener banget sih. bener sih. Itu sepanjang masa sih. Emang favorit sepanjang masa sih. Tapi kalau saya mungkin cuma baca buku manusia, mungkin yang lain-lain nggak sampai. Larasati. Satu ya. Bagus Terhati banget. baca. Bener sih. Iya iya iya. Paling yang belum baca buku-buku yang jarang ditemui di pasaran. Misalnya. Kayak itu apa Penerbit India kayak apa bukunya Pram apa ya? yang jarang beredar di pasaran. Sih. Aku lupa ya. Kok namanya. aku apa sebutkan Apa? lali tahu judulnya. Oh iya Apa masih ya? aku lupa ya juga. Tapi aku ngerti sih. Sing Kan kalau tetralogi udah Itu kan udah banyak. Arok Dedes ada, Iya. Larasati, Bukan Pasar Malam, Midah Bergigi Midah, Emas, terus Mangir, Mangir ya. terus Mangir. Cerita dari Digul, Hmm. terus Seneng banget cerita dari Dikul. perempuan apa yang senjata iya Iya tahu. Cekraman Milita. Iya, Cengkraman perempuan tadi, iya, benar. yang bikin Itu bagus sih. Pram kayaknya pas itu di hukum apa ya karena nulis itu ya. Tapi baru beli sih, aku belum tak baca. Ngerti Aku sih. juga iya. baru baca Iya. setengah. Iya Arok sih. Dedes bagus. Arok Dedes bagus. Iya sih. Saya merasa nggak tahu apa-apa nih. Soalnya saya bukan penikmatnya Pram. Oh. Oh. Tapi selain nikmati Laila Majnun tadi nikmati apa lagi kalau fiksi? Kalau fiksi apa ya? Novel-novel lain mungkin ini triloginya Ahmad Fuadi. Oh iya. Ya, yang iya. Negeri Lima Negeri Menara, Menara, terus Ranah Rantau Tiga Warna. ya Rantau Satu Muara, Ranah Tiga Warna itu yang paling saya Itu suka. bacaan saya waktu SMP. SMP tapi- ya. Sekarang udah nggak baca sih yang satu Muara satu. Apa sih? Rantau Satu Muara. Iya, itu belum sampai.
Oke. cuma sampai ranah 3 warna karena nungguin nulisnya lama ya waktu itu, terbitnya lama Iya. ya, ke yang habis dari ranah 3 warna terus ke rantai 1 warna. Oh iya, aku baru keinget sambil Oh, Arus Balik belum. harus balik. Ada bukunya Pram judulnya Arus Balik, balik. belum kebaca. Karena nggak ada di pasaran. Kalau di pasaran buku langka pasti mahal. Iya. Iya sih. Adanya mungkin di PDF liar itu, tapi saya nggak tega. Kalau Iya, membaca menghargai jasa penulis. Iya. yang ilegal, Iya. apalagi di perpustakaan kan ada banyak buku. Bener. Tinggal milih. Iya. Ngomong-ngomong Anwar Fuadi tadi kenapa? Ahmad Fuadi. Wah, Anwar Fuadi kan aktor ya. Aku Adi wes. Iya. Itu apa yang bikin menarik? Ya, yang pertama karena Ahmad Fuadi sama saya tuh menurut saya ya punya Aku banget. sedikit punya kemiripan gitu loh. Mm-mm. Dia juga awalnya terpaksa masuk pondok kan. Iya, Saya juga sebenarnya ada sedikit keterpaksaan masuk UIN nih. Oh, Iya, dulu kan. Jadi Ini tolong backstory, Rektor UIN. backstory. Rektor UIN tolong jangan ditahan ijazah saya ya. Ya, ya. sudah lulus ya? Udah lulus. Jadi saya somasi ya. Itu sih. Pertama dia suka nulis juga. Dia backgroundnya juga relatif sama dengan saya. Dia si Alif yang diceritakan Iya, di situ itu dia punya impian buat ke luar negeri ngejar beasiswa. Terus juga kalau kita ambil kisah romansanya itu juga ya nanti jadinya Menarik curhat sih. sih, mirip sih Iya. juga. Ini dari Iya. Waduh. alurnya itu mirip-mirip lah. Karena saya nggak tahu, tolong Jadi kayak, dicerita. jadi kayak relate gitu. Jadi si Alif ini anak spoiler. pondokan ya, terus habis itu Iya. dia pengen kayak Barack Obama ya, apa sih? Dia Si- dapat Dia beasiswa kayak ngefans sama B.J. Habibie apa gitu. Apa ya? Aku lupa deh. kok B.J. Habibie enggak? Siapa sih? Enggak, Aku dia lupa. dapat beasiswa di Enggak ada Kanada. baca apa Iya, dia? maksudnya yang di Negeri Lima Menara kan dia apa ya? Perjuangannya untuk masuk Bukan ke B.J. Habibie tapi Buya Hamka. Oh, iya. Karena dia satu kampung. Karena dia, satu ya, kampung Minang dengan- ya? Iya. Iya, terus habis itu dia pengen kuliah ke Unpad ya waktu itu. Terus Iya, habis ke itu dia Unpad. rada-rada susah ya. Iya, dan di Unpad untuk itu ke Jawa gitu. benar. Dan di Unpad itu dia dapat beasiswa lagi ke Kanada. Nah, di sana dia Belum ketemu sampai tuh sama situ aku. cewek. Hmm. Diceritakan itu. Ditinggal nikah. Tapi itu menceritakan kehidupan penulis. Iya, kalau iya. Tapi beda nama ya apa sih? Iya. Di Samarkand Iya, Iyalah, ya. biasalah penulis. Di- itu. Fuad, Fiksikan lah. gitu, masa Fuad. Iya. Narsis banget. Iya. Mungkin apa ya, ngomongin soal baca ya. Kan kebanyakan penyakitnya orang baca itu adalah reading slump. Pernah Apa? reading slump. Jangan bisik-bisik. Reading slump. Reading slump. Kayak penyakitnya orang baca, kayak dia udah nggak tertarik lagi atau minat dengan baca. Pernah merasakan itu nggak? Mungkin yang Siapa dulu nih? Mbak Iya, Nabila. Mbak Islam. Nabila. Mm-mm. Pernah sih sekali, tapi kalau buat buat ningkatin minat baca, kalau pas lagi nggak pengen Iya, baca ya, itu nggak minat ya. aku biasanya kadang tuh kayak dengerin podcast Oh, dan iya. atau video-video gitu, dan di dalam podcast itu pastinya ada kayak hal-hal yang pengen aku tahu lebih dalam gitu loh, dan dari situlah aku cari-cari tahu buku apa ya yang Yang sekiranya- yang yang dibahas di podcast itu. Iya, iya, Aku pengen bener tahu sih. lebih dalam. Aku bisa lihat TikTok sih. Lihat TikTok terus lihat orang-orang review buku. Biasanya gitu. kayak gitu. Iya. Tertarik. Tapi ternyata kok bukunya ganti lagi nggak selesai. Satu buku gitu. Mungkin kalau Mas Rizky pernah Kalau mungkin saya tuh ketika merasa malas buat baca buku, saya membulatkan lagi motivasi saya. Kenapa saya harus membaca? Dan ternyata setelah perjalanan panjang, saya tahu kenapa saya membaca buku, karena saya merasa butuh, Mbak. Oh iya. Kalau dulu saya baca buku karena saya butuh Seneng. untuk nulis. Iya. Gitu. Kalau sekarang saya butuh karena pertama tuntutan pekerjaan, saya harus baca buku. Yang kedua nulis juga. Jadi untuk sampai saat ini tuh saya kan ada kegiatan juga nulis puisi, Mbak. Dan membacakannya di perpustakaan kabupaten ya, daerah. Dan itu menuntut saya juga untuk banyak-banyak baca. Soalnya Iya. gimana kita bisa menyusun, merangkai setiap diksi atau setiap kata dari puisi kalau kita sendiri itu nggak punya bahannya, dan bahannya itu ya bahan bakarnya itu ya dari bacaan kita. Jadi Gitu. mau nggak mau dipaksa lah ya. Iya, kita harus paksa karena kita butuh. Sama kayak kita makan kan, kita makan karena kita butuh itu. Kalau kita nggak makan ya mati kita. Gitu. Iya sih. Tapi pas kuliah
sama sekarang kerja, Iya. lebih banyak baca pas kapan? Tentu waktu kuliah sih. Kuliah, Kalau saya, iya. ya. Iya kan? Tentu waktu kuliah. Pekerjaan itu menurunkan Karena- kuantitas membaca ya. Iya, karena menyita waktu juga. Iya, karena Iya sih. membaca itu harus kita punya waktu yang cukup. Benar. Kenapa kayak gitu ya? Iya. Kenapa gitu ya? Jadi saya malah sebelum kerja di perpustakaan ini lebih banyak membaca Karena di daripada perpus. setelah Iya, benar bekerja. sih. Karena waktunya udah tersita di pekerjaan. Tapi untungnya di generasi kita ini membaca kan nggak harus melulu tentang buku kan mas. Iya, Nah sekarang iya. itu kita disediakan banyak sekali platform media untuk kita bisa baca dari gadget kita. Mungkin kalau kita ada rehat kerja atau apa lagi cuti gitu, kita bisa buka HP kita bisa buka e-paper kan. Sekarang banyak kan media-media cetak yang sekarang beralih ke e-paper semua. Iya. Jadi kita bisa tinggal lewat gawai kita. Walaupun mungkin ini preferensi orang beda-beda ya. Mungkin ada yang baca buku di e-book di HP tuh merasa males, ngantuk, Iya. dan gampang ngantuk. Ada juga yang sukanya itu cuma buku ya buku yang sebenarnya gitu, kan macam-macam gitu. Kalau masnya masih bertahan di fisik, masih di buku atau Beberapa juga saya tetap lewat e-book gitu. saya nggak bisa ya. Kalau aku masih konvensional. Tapi e-booknya e-book resmi ya fisik. dari Iya, Ipusnas Ipusnas. tentunya. Ya, aduh, kok malah Buat teman-teman yang belum download Ipusnas, bisa download Ipusnas. Iya. Nabila Sudah mulai konvensional apa sekarang udah beralih ke digital? Aku campur-campur sih, semuanya aku gunain. Soalnya kan kita sebagai generasi muda kan juga nggak bisa menolak Iya. literasi digital Iya, buat betul. masuk itu nggak bisa. Yang kita lakukan cuma menyesuaikan gitu. Iya. Dan mungkin secara konvensional bagi banyak orang tuh membaca buku itu kayak bukanlah salah satu sumber utama. Tapi menurutku ya sekarang seiring berkembangnya zaman, buku itu emang bukan satu-satunya Iya, sumber betul, utama. betul. Soalnya di literasi digital sekarang tuh masih banyak juga kan yang disebutkan Kak. Tadi Iya. ada sumber-sumber yang lain. e-book, Iya. ya artikel. Tapi menurutku kalau baca buku itu sangatlah penting bagi orang yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan. Iya. Ya, tapi kalau di mata perpus, kalau itu kita menyebutnya fenomena sih, maksudnya Iya, iya. semakin banyaknya informasi ya semakin banyaknya orang kayak males buat baca sebetulnya. Itu satu fenomena sih. Tapi apapun itu tempat berpulang kita sebagai seorang pembaca adalah perpustakaan. Benar. Iya, Maka kemarin tuh saya sempat di perpus kan sering saya ngadain rutinan di bawah di koleksi khusus ya. Itu saya kemarin sempat nulis gini bahwa perpustakaan hari ini tuh bukan hanya tempat di mana tumpukan-tumpukan buku ini Benar, berjejer benar. rapi menanti pembacanya datang. Tapi perpustakaan hari ini tuh harus dimaknai sebagai tempat di mana akan lahir ide-ide baru. Kita bisa berkenalan dengan tokoh-tokoh dunia, pemikiran-pemikiran orang hebat di luar sana. Kita bisa memprediksi masa depan, kita bisa membaca masa lalu lewat buku dan lewat perpustakaan lah jalurnya. sebagai wadah lah Iya. ya. Nah, itu yang kemudian hari ini tuh mulai terdistraksi kalau menurut pandangan saya Iya, ya. benar. Itu Karena dimanjakan itu, karena dimanjakan mungkin dulu kita masih betah, anak-anak sekarang itu masih betah untuk baca tulisan Iya. panjang. Makanya dulu kan Raditya Dika, mungkin kita masih sejaman ya, segenerasi ya. iya lagi. Raditya Dika itu kan nulis blog dan panjang banget kan, Dan kita makanya masih bisa-bisa iya, aja. makanya sekarang dia kan beralih karena dia memahami anak-anak sekarang, generasi sekarang itu sudah mulai meninggalkan dirinya, beranjak kakinya meninggalkan diri dari platform yang bacaannya Iya, itu iya. terlalu panjang. Satu paragraf aja kayak Iya, makanya sekarang lebih pendek lagi muncul status di sosial media. Lebih pendek lagi sekarang orang bisa tinggal lihat video di YouTube misalnya. Baru muncul lagi TikTok. Orang malas untuk baca video, lihat video lama, nonton video lama 15 detik dia Iya. sudah dapat informasi. Nah, tapi kuncinya tetap itu sih. Bagaimanapun juga kita tetap butuh buku, kita tetap butuh perpustakaan. effort untuk memperoleh informasi semakin gampang gitu loh. Jadi iya. kayak gampangin lah ya. Iya. Intinya gitu sih. Iya, iya, iya. Dan budaya penggunaan media itu mempengaruhi kualitas membaca sih. Maksudnya kayak orang nggak bisa baca panjang karena memang terbiasa dengan konten-konten yang pendek-pendek dan dia udah cukup gitu loh. Iya, Iya. benar. Sudah terpenuhi kebutuhan informasinya ya wes gitu. Padahal sih. mungkin kalau mau didalemin lagi kan masih butuh literatur yang
Iya, benar. nggak bisa Itu hanya di permukaan diselesaikan gitu loh. Iya. dalam waktu 15 detik Iya, video iya. TikTok gitu loh. Benar-benar. Ya hanya di permukaan, nggak sampai ke dalam gitu. karakternya. Iya, Tapi itu buku itu menurutku kayak kita tuh bisa ngebaca pikirannya orang. Kayak penulis menulis buku buat ngeluarin perspektifnya. Iya. Dan kita sendiri juga lebih tahu gitu loh. Oh, ternyata perspektifnya orang tuh kayak gini. Iya. Terus kok bisa ya kayak gini, menimbulkan rasa lebih tahu lebih dalam, dan disitulah salah satu awal buat minat baca itu tumbuh juga. Kita lah jadi lebih bolak-balik buku itu. Iya sih, iya benar-benar. Ya itu sih Ya, kayak sudut pandang lah. membaca Iya, itu sudut juga pandang. bisa jadi salah satu cara kita untuk mengenal keunikan manusia ya. Benar. Kok bisa mikir kayak gini, misalnya di cerpen atau di novel ada seorang tokoh yang pikirannya sama sekali mungkin kita belum ketemu di realita ya. Iya. Tapi pasti itu ada orang yang mikirnya seaneh itu. Yang menurutku masih aneh ki ya Eka Kurniawan sih, Oh. tetap Eka sih. Kurniawan ya. Ya Kurniawan baca juga? Aku belum Sama sekali. belum sama sekali. Rizky baca Eka Cantik Kurniawan? itu luka tapi nggak sampai selesai. Seperti Sama dendam saya juga mungkin. nggak tahu, saya cowok ya, tapi saya nggak berani sampai menyelesaikan itu. Saya selesai. Cantik itu luka. Oh, Cantik itu luka saya setengah dulu toh. beli bukunya ya, biasa pas akhir tahun ada diskonan Gramedia. Pas itu 30% apa 4 lumayan lah. Iya. Pokoknya pesannya aku soft cover, datangnya hard cover. Jadi Hoki bonus ya, bonus. Oke, benar sih. Kalau yang seperti dendam mungkin pernah baca? Apa? Seperti Belum, dendam. Nabila Seperti dendam yang belum, Iya. seperti dendam rindu harus dibayar tuntas. aku belum baca itu. Kalau perempuan, Itu- karyanya Maman Suherman, perempuan. Belum. Riri. Aku bacanya kayak puisi-puisi Wiji Tuko. Oh, Kayak iya. gitu. Laksmi Terus, Pamuncak baca. Sapardi Amba. Djono. Iya, yang Joko sabar. Damono. Joko Damono, iya. Joko Pinurbo. Iya, Jokpin. Jokpin. Ini puisi ya. Aku juga suka nulis puisi. Wah, Jadi nice. jadi ya itu Jadi tadi ya, katanya se- Kaknya. Iya. Kalau Jadi, kita mau iya. nulis puisi ya kita harus baca buku. Bener-bener. Membaca untuk menulis. Gitu. Sayangnya ini Agustus ya. Kalau Juni kan bisa nanti di ending hujan bulan Juni kan yang bacain mbaknya. Iya. Tergantung Ya editor. seperti kayak puisi Wiji Tukul itu baca itu kita bisa ngerasain makjlebnya itu loh. Iya. Iya, Kayak iya. yang Benar. ada orang mau makan terus rebutan sama kucing, apa judulnya ya? Aduh, apa ya? Apa itu? Iya, Halo, ngerti. ada. Iya. Nanti dicari. Oh iya, ntar serius. Ada puisinya Wiji Tukul pokoknya tentang makanan gitu. Dia lapar terus ada kucing gitu. Seekor kucing kurus menggondol ikan asin, laukku siang ini. Aku meloncat, kuraih pisau, biar ku bacok dia biar mampus. Ia tak lari tapi menongak, menatapku tajam. Mendadak lunglai tanganku, aku melihat diriku sendiri. Lalu kami Aduh. berbagi, ku beri ia kepalanya. Batal nyawa melayang, aku hidup, ia hidup, kami sama-sama makan. Wah, ini Bagus, kayak, awet. kayak Bagus, bagus. sederhana Iya, iya. itu loh. Kayak dia Seperti menceritakan melihat, iya. aktivitas siang hari tapi klek gitu. Bagus sih, Gitu bagus sih. Wiji Tukul. Iya. Itu ini ya, personifikasi ya. Ya. Bisa diartikan banyak sih, apalagi kalau politik. Itu soal kemiskinan ya soal. Iya. Maksudnya dengan kalimat yang sederhana itu bukan kalimat yang puitis, yang Iya. metafor, tapi perasaannya Iya, bisa bisa klek mengartikan gitu loh. semuanya lah. Itu sama kayak siapa ya? Ismail Marzuki atau Taufik Ismail ya yang Taufik Ismail. Taufik Ismail ya. Nah, itu kan juga sama ya. Puisi-puisinya tuh spontan dan nggak pakai bahasa-bahasa yang tinggi, diksi-diksi yang tinggi, tapi orang pasti relate. Ya. Dan nyatanya puisi-puisinya ini Taufik Ismail itu kan relate sampai sekarang. Apa puisi apa yang paling membuatmu merasa gitu? Kalau saya puisi-puisinya Nizami Ganjafi yang di buku Laila Majnun tentunya. Oh itu di Iya, puisi-puisinya Kois ya. karakternya apa itu puisinya? Yang pertama dia itu dalam ya, dia kena banget. Dan yang kedua dia ada aspek spiritualnya juga. Jadi kita nggak cuma bisa maknai satu arah bahwa puisi itu ditujukan Kois kepada Laila aja, tapi kita juga bisa maknai lain. Ini puisi seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi gitu. Sama kayak sebenarnya banyak ya lagu-lagu yang sering kita dengar, mungkin lagunya Leto,
Ya Iya. lagunya Udah baru tangan loh. Iya. Betul. Iya. Benar diucapkan. itu terus Dewa 19 ya yang Ahmad Dhani itu Dewa 19 itu kan banyak lagu-lagu yang nggak cuma kita nafsirkan, nggak cuma bisa kita tafsirkan sedalam satu arah aja, bisa kita tafsirkan dalam sudut pandang yang lain, arah yang lain. Mungkin dengerin lagu Leto saat rilis di tahun itu ketika kita masih sekolah Iya, beda biasa sama aja. kayak sekarang. Iya, Sekarang kan karena udah membaca. Iya. wih, Oh, baru ini- relate ya? apalagi ke distract sama sudut pandang orang lain juga. Ya. Tapi ya nggak apa-apa biar beragam. Iya. Kalau Nabila apa puisi yang paling menohok Seperti Jago Damo Enam. yang apa? Yang Aku ingin Aku mencintaimu ingin dengan mencintaimu sederhana. dengan Aduh, sederhana. itu. Seperti isyarat Iya, yang tak umum pernah ya. Dikatakan api oleh kepada pohon yang menjadikannya abu. abu. Itu Iya. aku sering banget kalau lagi belajar tuh dengerin musikalisasinya, bikin gitu. nenangin banget gitu. Gimana biasanya kalau mendengarkan? Di Spotify yang nyanyiin Ari Reda, Oh Dari iya, Reda. saya jadi tidak tahu. bikin inget gitu. Beda gua diamu. Ya. Iya. Iya, iya, iya. iya. Bagus sih. Iya. Tapi belum ada iya. yang anu kan gombal pakai puisi belum? Pernah Belum digombal? ada. Pernah digombalin pakai puisi belum? Belum. Enggak sih, itu enggak banget sih lah aku. Itu mungkin gombalan tahun dulu banyak. Kalau dulu mungkin Kalau saya masih bisa dituduh, kengsem. kayak saya dijustifikasi sebagai penggombal karena puisi-puisi saya cenderung roman. Oh, Ya. Makanya dulu waktu SMA itu ada yang bilang picisan. oh, Dulu zaman-zamannya ini apa? roman picisan. Iya, roman picisan. Ya, padahal Kalau enggak diingat-ingat, iya sih. Alay juga sih. Malah tapi. ya. Tapi mungkin saat ini masih ada di Iya. kalangan tertentu mungkin Mm-mm. Iya. saling berbagi puisi untuk meningkatkan rasa kasih. Mungkin ono di belahan dunia ini pasti masih ada walaupun kita mungkin merasa itu apa sih ya, tapi ada orang yang menikmati Iya, cinta dengan itulah. romantis tahu. Pernah digombali pakai puisi? Enggak. Enggak. Aku sih. Enggak sih. Oke. Jadi Iya. terkait perpustakaan tadi, kita Iya. balik ke perpustakaan. Menurutmu dengan adanya era digital yang semakin pesat ini, banyak platform-platform yang bisa kita akses secara mudah, apa sih urgensinya masih ada sebuah perpustakaan dan kita masih harus ke sana, itu apa? Urgennya apa? Coba dulu nih. Yang Rizky dulu. Oke, kalau saya kembali lagi tadi ya perkataan saya di awal bahwa tempat berpulangnya seorang pembaca sejati, seorang pemustaka sejati adalah perpustakaan, di mana perpustakaan itu harus kita jadikan sebagai tempat bertamasya ya, dalam tanda kutip, di mana Rekreasi. Enggak ya yang rekreasi. serius-serius terus lah Iya, ya. jangan maknai perpustakaan itu ya tumpukan buku berdebu, mungkin ada yang bilang kayak gitu kan. Ya buku di mana buku ini nunggu orang untuk baca, padahal enggak, di mana perpustakaan ini bisa jadi tempat ngobrol, perpustakaan bisa jadi tempat di mana kita bisa berkenalan dengan orang-orang hebat di dunia, kita bisa baca sejarah, banyak suka baca sejarah, kita bisa memprediksi masa depan dengan buku-buku yang kita baca. Banyak hal yang kita bisa lakukan di perpustakaan, banyak hal yang bisa kita gali, kita bisa eksploitasi dari sebuah buku. Kalau saya izin menukil perkataannya Najwa Shihab, mantan duta baca ya kalau nggak salah, dia bilang bahwa cukup dengan satu buku untuk membuatmu jatuh cinta pada membaca. Temukan buku itu dan mulailah jatuh cinta. Itu kata Iya sih. dia. Dan bukumu itu Laila Majnun. Iya. Iya. Kalau mbaknya mungkin Nabila. Kalau dari aku suka kata-kata ini dari toko buku favorit. oke. Home, wherever home, wherever I'm with book. Ketika di situ ada buku, itulah adalah sebuah rumah. Jadi kalau mungkin urgensi orang-orang Ke datang perpustakaan. ke perpustakaan itu, ya itu tadi, rumah adalah ketika kita di situ ada buku gitu. Dan menurutku ketika orang datang ke perpustakaan itu adalah jangan, ya bener juga katanya Kak Rizky. Rizky tadi, kalau jangan jadiin perpustakaan itu sebagai tempat buat yang berat-berat gitu, jangan. Kita jadiin perpustakaan mungkin kayak tempat buat self terapi, buat kita mengetahui lebih dalam lagi apa yang
belum kita ketahui. Dan Iya sih. ketika kita berada di perpustakaan itu adalah tempat pulang bagi kita gitu. Tapi paling lama berapa jam di perpustakaan? Aku pernah ke perpus itu dari jam bukanya kan di sini jam 8. Jam berapa? Aku jam 10 berangkat, pulangnya sampai tutup. Ngapain? banget. Nugas atau Nugas, terus kalau lagi udah stres-stresnya nugas gitu, aku pilih-pilih buku, aku baca. Soal perpus tadi yang apa sering berkunjung ke perpus apa segala macam, mungkin ada spot favorit yang ada di sini yang mungkin enak buat tempat baca gitu. Kalau aku sendiri kalau ke perpus itu biasanya bacanya di sela-sela rak gitu. Lah, gitu. kok gitu? Sambil Aku berdiri. nyamper gitu. Itu nyamper di gelap bawah. loh. Enggak, di sebelah sana kan ada kayak cahayanya. Oh. Jadi waktu Saya paling nggak suka di sini. jadi dulu tuh waktu musim-musimnya hujan jam 1-an itu iya. sambil liatin hujan sambil baca buku di sana. Galau ya. Sama temen atau sendirian? Sendirian. Oh. lesehan apa Aku berdiri? selalu sendiri sih. Lesehan apa berdiri? Lesehan. Wow. Sambil dengerin playlist Itu gaya kesukaan membaca gitu. unik tuh. Jadi tuh kayak perpustakaan tuh jadi tempat buat kita fokus sama semuanya, nggak ke distract sama apapun, buat kita ya itu tadi self therapy sama buku-buku itu ngerasa nggak sendiri gitu loh, meskipun aku datangnya sendiri. Iya sih. Tapi kalau Dira kayaknya enggak deh. Kalau saya tuh paling takut di antara anak-anak karena Iya kan? Ada begal gitu dari Takut enggak kejatuhan kayak buku. wedi kayak makin dikit aja gitu loh. Apa sih itu claustrophobia? Enggak sih kayak takut aja ada yang ngintip soalnya. Kirain takut kejatuhan buku gitu Mbak. Terus selain itu di tempat-tempat yang ruang baca itu di dekat yang lantai 2 itu juga favorit spot. Iya. Oh, yang ada Oh, yang ada bilik-biliknya itu. studi Iya, yang castle. biliknya. Apa namanya? Studio. Enggak. Studi banding. Di mana? Itu kotak-kotakan itu. Studi tour. Mas Rizky di mana biasanya kalau baca di sini? Tadi pertanyaan pertama kan sebenarnya berapa lama ya? Oh Yang iya, paling lama iya, ya. iya. Kalau paling lama saya tuh waktu diskusi sama teman-teman penulis gitar. Oh, Itu iya. di bawah di ruang koleksi khusus. Itu bisa jam 10 sampai tutup juga bisa. Kadang juga dari awal buka sampai tutup juga bisa, pernah gitu. Sampai di Akhir pekan ya? iya setiap minggu kan ininya. Iya, iya, iya. Kalau waktu sendirian itu saya paling suka di bilik juga di lantai 2 ini ya, di ruang koleksi umum. Iya, Itu iya, iya. saya paling suka di situ karena ya itu nggak ada distract dari mana-mana, kita bisa fokus sama bacaan kita gitu. Kalau kita senyum-senyum sendiri gitu, kita nggak ada yang lihat gitu. Kan kalau baca kan ada kayak dialog ya, interaksi Iya. ya, jadi kan Iya. kita bisa mesam-mesam sendiri. Iya. Iya sih benar-benar. Itulah fungsinya masker, Mas. Oh, iya. Tapi emang sekarang masih nyaman pakai masker buat baca di perpus enggak ya? Enggak sih. Sekarang. Cuma menutupi malu. Iya. Kayak ketawa-ketawa sendiri lah ya. Kalau Yohana paling lama berapa jam di perpustakaan? Kalau dulu sih waktu kuliah kalau musim-musim ujian itu dari buka jam 7 kayaknya ya. Kalau waktu saya kuliah saya kan di UNED jam 7 sampai Isa. Oh, Gak ngerti sih itu, gak ngerti ngapain juga sih. Oh, kalau di kampus kan sampai malam. Iya sampai Iya. malam itu bahkan kan pernah ya ada kayak maghrib yang cerita horor yang katanya di perpus takut ada Oh, ya kayak gitu-gitu, tapi kok saya enggak ya itu Kayak, sehari namatin satu buku. oh enggak ya pokoknya enggak jelas gitu, cuma laptopan terus Oh, gitu. baca terus laptopan lagi gitu, Hmm. cuma gitu aja sih, cuma kayak enak aja dibanding di kosan loh ya. Enakan di perpus sih kalau saya, cuma sekarang udah mulai blokek ya jadi enggak sih. Tapi sejauh ini mungkin selain perpus-perpus, maksudnya yang dikunjungi di perpus Bung Karno, perpus mana lagi yang mungkin Mbak atau Mas kunjungi? Iya. Yang berkesan. Yang ya, selain di sini UGM deh. sih. Oke, Mas UGM Mas. banget. Lantai berapa? Oh, Di lantai berapa? lantai 2 Lantai 2. atau 3 ya. Oke. Ya emang karena Iya. yang Itu- mengurus memang bagus sih. Itu orangnya. kenapa sampai sana? Pas ada acara sekolah atau main? Ini bisa atau enggak? Enggak. Apa? Itu kemarin waktu tes di sana terus Oh, Oh, kemarin udah tes. iya, terus mampir-mampir ke perpusnya. Wah, comfy banget sih. Iya. Kemarin udah tes
apa milih jurusan apa? Hukum Hukum. Oke. Sama apa? sama sastra bahasa Indonesia. Berarti ini Bahasa Indonesia. menunggu Atau udah kemarin keluar Atau hasilnya. Belum. Belum. Rezeki. Oh, belum belum rezeki. rezeki. Kan Kepian, masih Mas, ada kepian. itu ya, ada tahapan apa lagi sekarang? Aku sekarang lagi eksplor diri dulu sama kursus-kursus bahasa Inggris juga buat bekal tahun depan gitu. Berarti seleksi untuk tahun ini udah tutup. Udah tutup. Kita coba lagi besok. Semoga berhasil Iya. di tahun depan. UGM juga enggak. Insya Allah. Insya Allah. Doain. Amin, amin. Rizky? Maksudnya mungkin Tadi apa pertanyaannya, Mas? perpus yang pernah Perpustakaan dikunjungi. selain di Perpus Bung Karno yang berkesan. Iya, itu sih poinnya di berkesan ya. Kalau menurut saya berkesan itu ketika buku-bukunya itu bukan yang lengkap atau apa, karena tapi buku yang benar-benar sesuai dengan Ketemu minat cocok saya. ya? Iya, cocok. Dan sepakat. Dan yang menurut saya cocok, kenapa Perpus Bung Karno juga salah satu yang menjadi saya relate gitu. Cocok karena di sini tuh banyak bacaan-bacaan yang berkutat seputar lokalitas Blitar maupun Jawa Timur, tentang Bung Karno, tentang sejarah Blitar dan lain-lain, itu Kota-kota lengkap di ya. Jawa Timur. Iya, lengkap di sini. Kalau selain Perpus Bung Karno, saya juga jadi anggota di Perpus daerah di kabupaten, karena saya juga aktivitas di sana. Kenapa? Karena di sana juga banyak buku-buku dari teman-teman penulis Blitar yang mengangkat soal lokalitas Blitar. Ya, dan itu menurut saya kan, karena saya juga kalau istilahnya anak suara sastra di Perpusda itu jadi sejarawan apa ya, publik kalau nggak salah. Kita itu bukan orang yang mempelajari ilmu sejarah, tapi kita itu suka sejarah gitu. Nah, saya termasuk orang seperti itu. Saya suka baca sejarah tentang Blitar, baca sejarah tentang Bung Karno dan lain-lain, tapi sebatas suka, bukan yang mendalami secara dalam gitu. Tapi sayangnya belum ada buku-buku yang besar gitu tentang Blitar gitu ya. Iya, Kayak Madiun ada Ya, gitu kan. kalau boleh ini bukan promosi ya, tapi di Perpusda Kabupaten itu Ada. sedang Proses. memprogres satu program di mana desa-desa di seluruh Kabupaten Blitar ini membuat satu buku yang mengangkat lokalitas desa, sejarah desanya. Dan oke. saya rasa itu gebrakan Kota, yang bagus. kabupaten semua? Kabupaten saja. Oh, kabupaten Karena itu aja. Oh, Ya. saya baru tahu. Berarti sejarah kabupaten, maksudnya sejarah desa Iya, di masing-masing kabupaten. desa. Soalnya sekarang tuh ya lagi-lagi soal digitalisasi ya. Anak muda sekarang itu bahkan nggak tahu Iya, siapa benar. dan bagaimana desanya terbentuk, siapa pendirinya, siapa pembabat alasnya Iya, dan benar. lain-lain itu udah lupa. Dan sumber sejarahnya itu ya dari mulut ke mulut, dari Secara mbah-mbah. lisan. Kalau Iya, nggak mulutnya secara ini terpotong tertulis gitu kan. ibaratnya. Iya. Ya mbah-mbahnya sudah nggak ada, ya siapa lagi yang mau ditanya gitu. Ya itu informannya nggak ada. Oke, oh, bagus-bagus sih. Bahkan kayak aku pernah sekilas baca yang buku Kademangan Iya, ada iya. yang ditulis Mas siapa namanya? Ya Yang judulnya apa, Mas? Kademangan ya, Mbak? Yanu apa sih? Oh, Mas Yanu yang Mas Yanu yang ya? Mujair. Bukan. Iya, yang nulis Mujair. itu. Iya. Tapi dia ada buku, ada di Perpus Bung Karno juga. Karena saya juga tinggal di Kademangan kan saya Iya. baca. Ternyata dia menceritakan kisah kakeknya zaman dulu apa yang Oh, aja di iya. Kademangan. Walaupun dengan cerita yang istilahnya skalanya kan cerita-cerita keluarga, tapi Iya. kan itu menarik juga. Iya. Ya, sekarang kita nggak tahu zaman dulu itu Seperti pada apa? ngapain. Iya. Oh, Gitu oke. sih. Aku baru tahu ya yang Kademangan. Kademangan. Oh, Ada Kademangan. ya kan. Ada di sini. Di Itu Perpus Bung bukunya Karno. dalam bentuk digital atau Enggak, Iya, buku Pak. cetak. Fisik-fisik. Bisa dipinjam. Iya, Mas Yanu itu juga salah satu penulis buku Mujair. Ya, Ya, Mujair kan salah satu apa ya? Lokalitas Blitar banget gitu. Mbah Mujair. Mbah Mujair. Berita Negoro ya kalau nggak salah. Mana ya? Mana ya lupa gue. Terus Bukan, kan bukan, itu ada sekarang ada peringatan ada Iya, haul Mbah ada haulnya Mujair. Mbah Mujair. Itu sih. Itu risetnya 2 tahun sendiri untuk itu. Ya memang kita harus itu berterima kasih pada orang-orang yang bisa mengangkat sejarah desanya masing-masing. Karena kalau menunggu skala nasional mau kapan gitu. Iya. Apalagi peneliti-peneliti kan punya prioritas masing-masing. Iya. Kayak mungkin Peter Carey yang dia concern di Diponegoro kan pasti dia lebih cenderung mengangkat yang daerah-daerah di wilayah di mana Diponegoro itu kan. Dan mungkin salah satu bentuk apresiasi dan terima kasih yang terbaik buat penulis ya, yang pertama membeli bukunya, yang Iya, kedua ya tentu kita menjadi bagian yang berperan untuk menuliskan sejarah-sejarah yang ada di desa kita, di wilayah kita. Bahkan daerah mungkin kita. kepala desa belum
tentu tahu Iya, nah itu. desainnya, sejarah desainnya Iya sih, kenapa bener sih. dinamai A, B, C. Hmm. Ya kemarin kita sempat podcastan dengan Begandring belum tayang juga. Mungkin pas ini tayang udah tayang. Begandring komunitas di Surabaya, komunitas sejarah. Itu kan ada salah satunya Mbak Dian itu kan guru SD Sulung. SD Sulung itu SD yang tempat Pak Sukeni Sosrodiardjo, bapaknya Bung Karno bekerja di situ. Oh. Di Sulung. Dulu namanya SD Sulung, tapi tahun 80-an itu diganti jenengan SD Alun-Alun Contong. Karena ada kelurahan Alun-Alun Contong. Akhirnya karena tahu sejarah itu, Begandring bersama Pemkot Surabaya dan sejarawan di UNER itu mengadvokasi untuk mengubah namanya ke semula jadi Sulung. Dan 17 Juni kemarin jadi Sulung lagi. Jadi itu kekuatan Iya. sejarah lah, dan jangan sampai orang-orang itu sekedar mengingat sesuatu tanpa tahu itu asal muasalnya Iya, iya. dari mana. Bahkan sejarah keluarga kita pun Iya. kita harus tahu ya. Kadang masih miss kok, Mas. Oh ternyata kakek Iya. buyut kita tuh dulu pernah gini. Kalau perpustakaan di luar Blitar ada Di luar Blitar apa Tulungagung. ya? Tulungagung sih ya. Tapi Iya, Agung. ini ya, Tulungagung nggak seramai di Blitar. Jujur ya, kalau bisa dibilang geliat literasi di Blitar itu cukup patut untuk diapresiasi. Oh iya. Baik itu komunitas literasinya, komunitas menulisnya, komunitas sastranya itu menurut saya dan sejauh pengamatan saya itu Kreatif lebih ya. geliat di Blitar, lebih giat di Blitar. Kalau Iya. Tulungagung masih sepi lah ya. Ya mungkin belum ya, Mungkin belum, ya belum sepi. Tapi kalau perpustakaannya ya mungkin perpustakaan kampus saya di Tulungagung. Iya, 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 dulu. iya. Sampai malam juga. Nggak sampai, Nggak sampai. nggak sampai malam. Biasanya kampus-kampus sampai Soalnya- malam. Sampai malam. Iya. Emang Win nggak sampai malam ya? Kurang tahu sih. Saya tuh jarang ke kampus malahan. Lebih sering ke sini Iya, iya. sih, daripada iya, ke iya. kampus. Tapi kan tadi bilang kalau jadi anggota 2020 ya. Iya. Tapi sebelum jadi anggota pernah ke sini ya? Jarang banget. Jarang banget. Jarang banget. Karena ya jauh ya. Iya jauh, lumayan. Seringnya ke kabupaten. Kabupaten kan itu masih baru ya. Oh Mas? iya masih baru ya. Kan ya masnya di Ponggok juga sih. Iya. awalnya. Jadi ya deket. Dulu ya ngaksesnya beli buku. Dulu itu dibeliin buku karena belum ada uang. Sekarang bisa beli sendiri, bisa punya akses untuk. Oh iya, ada yang belum perpus. kita tanyakan. Apa? Kalian bisa senang buku apa di keluarga juga senang buku? Nah, itu Kan cerita. keluarga kan salah satu pengaruh ya dalam Iya. kebiasaan membaca. Kalau di apa ya, ilmu perpus memang itu adalah titik awalnya gitu loh. Mungkin dari keluarga ada Ada yang budaya baca di membacanya keluarga gimana? adalah iya. Nabila dulu. Jadi saya tuh, Mm-mm. kalau budaya membaca dari ayah dan ibu itu tidak ada. Oke, ini Ada, saya ya ada, tidak didukung. ada. Ibu saya sama ayah saya itu lebih suka sama literasi digital Oh ya ya ya. daripada yang buku fisik. Terus saya itu pertama kali dikenalkan sama buku fisik itu sama kakek saya. Tadi diantarkan ke Iya, sini Oh, buku itu ya tadi Iya. ya cerita. Buku iya. setiap minggu ke sini. Terus baik. terus kakek saya itu setiap kali dulu kan belum ada HP ya. Buat ngisi kebosanan itu kakek saya Nggak ada hiburan lain lah ya. nggak ada hiburan lain. Terus selain saya kayak ditemenin kayak gambar gitu, kakek selalu belikan saya buku itu dibacakan, dan ketika di samping kita ada buku gitu, mau nggak mau ya kita harus baca itu. Jadi kemanapun saya dan kakek pergi, kami selalu membawa itu, ya dibaca di sela-sela gitu. Tapi Dan berarti sampai dibacain lah ya. Iya. Saya enggak sih. Saya pertamanya dibacain, terus Oke. lama kelamaan kayak oh aku suka, terus kan itu kan pertama itu dari PAUD, terus TK udah bisa baca ya, naik lagi bukunya ke KKPK kayak gitu. Iya, PK nih. Bisa nih. Iya. Iya iya iya. Terus ya jadi suka deh. Kalau masnya mungkin Kalau saya di ini lingkungan ya, keluarganya. mungkin secara tidak langsung ibu dan kakek saya itu turut membantu proses literasi saya, kegemaran saya untuk dekat dengan buku, dekat dengan bacaan. Soalnya dari saya masih kecil tuh sudah sering dibeliin buku-buku untuk belajar membaca, dan alhamdulillah TK sudah bisa baca. Dan kakek saya juga
alhamdulillah kalau di lingkungan ya, itu dulu zaman Jepang itu kan cuma beberapa orang yang bisa bersekolah di era itu ya Mas. Dan alhamdulillah kakek saya tuh karena mungkin intelektualnya lebih sedikit lebih ini, dulu bisa bahasa Jepang secara lancar, dan dari sana itu saya dulu terinspirasi gitu ya, makanya agak wibu ya. agak jadi enggak nemen-nemen Kok ya. keren ya, ya Allah. Ya, Iya, jadi iya, ada iya. inspirasi dan ada motivasi. Ibu saya juga kan dulu sekolah guru, jadi mungkin cara mendidiknya juga secara tidak langsung membantu saya untuk menggemari baca, menggemari buku. Tapi ibu juga suka baca atau suka membelikan buku? Membelikan saja Membelikan sih aja. kalau Tapi biasanya kalau orang tua Sama guru saya. kan, orang tua guru kan apa ya, sisi akademisnya lebih itu sih ya. iya. Iya. Tapi ya bagus lah, maksudnya orang tua mendukung atau keluarga mendukung dia memberikan buku, walaupun mungkin beliau-beliau nggak sempat baca buku, tapi Iya, kan benar. Dan support itu mungkin nggak harus membelikan ya kan, mungkin kita keluarga itu masing-masing dengan kondisinya masing-masing juga. Mungkin bisa juga lewat cerita ya. Storytelling, iya benar. Beberapa Storytelling. keluarga kan kita tahu juga mungkin sebelum tidur dibacakan dongeng, dibacakan cerita, sehingga anak itu punya rasa penasaran untuk besok paginya itu dia mencari tahu tentang apa-apa dengan membaca. Iya dan sih. hubungan anak dan orang tuanya dekat gitu ya dengan Iya. bercerita itu. Bonding lah. Soalnya ada ya mungkin banyak juga keluarga yang sama anaknya aja nggak bercerita. Itu salah satu contoh inspirasionalnya itu Andrea Hirata. Iya Andrea Hirata ya yang Andrea Hirata sama Terelie. Dia itu kan bisa menulis karena ada kebiasaan di keluarganya itu untuk bercerita setiap malam. Iya. Ya, Di masa Terelie ya kecilnya. kalau nggak salah. Oh ya, si anak bercerita atau mendengarkan Bukan, cerita. mendengarkan cerita cerita. dan ya akhirnya dia bisa nulis dari itu. Itu sih. Nah, itu juga dari kakek sih, karena kakek nganu langganan koran. Oh iya. Iya, Jadi koran. Selalu ya. cara apa belajar membaca pertamaku ya dari koran. Dari koran. Koran, bener. Koran. Kan banyak tuh maksudnya kebanyakan anak-anak kan pasti nyari gambar. Iya. Ini nyari bener. tulisan. Ya, tulis teks. Iya. Tapi tuh Iya, di koran tulisan ada sih. kayak teka-teki silamnya. Iya. Kadang ada karikatur juga kan. Iya, ada Karikatur. karikatur Iya. juga. Itu yang dicari. Kadang juga dulu tuh ayahku juga sering banget langganan koran. Oh. Di dalamnya itu ya ada cerita-cerita pendek. Oh, Itu yang saya iya. cari gitu. Iya. Kalau saya sih dulu karena bapak sih, bapak dulu pernah langganan penyebar semangat. Mungkin sekarang ada yang baca nggak sih penyebar semangat? Masih ada Bonang Maria lah. Iya. Itu dari Yang situ Jawa. kebanyakan, Jawa, iya. kebanyakan tahu kosakata bahasa Jawa dari situ. Gitu sih. Terus buku-buku sejarah mungkin dulu sering banget. Tapi untuk pergi ke perpusnya mungkin kesadaran tersendiri ya. Ada kan kayak diajarkan untuk membaca tapi tidak diajarkan untuk berkunjung ke perpus. Kadang ada kebingungan untuk ke perpus gitu. Gitu sih. Mungkin dulu ada ya mungkin masa lalu Mbak Nabila mungkin dulu diajarkan untuk berkunjung ke perpus. Kalau Mas Rizky ada nggak waktu Sendiri atau Dulu saya sendiri sih. Pertama Sendiri ya? kali mungkin perpustakaan pertama yang saya datangi ya Perpus Bung Karno ya, tahun Oke. 2020. Tahun 2020 waktu itu pandemi, saya juga nggak tahu gimana prosedurnya kan dulu. Bener-bener takut ya. pertama juga pas pandemi lagi ya. Iya. Takut gimana Itu prosedurnya. lebih ke terpaksa ya kayaknya. Ya, karena atau- iya. Tapi kan pas itu kan sering tutup ya 2020 Iya, kan. oh. Ya, biasa karena terpaksa mungkin ya. Salah satunya. Karena ada keterbatasan itu Iya. jadinya Iya mau nggak mau sih. Iya. Iya, tapi akhirnya kan jatuh cinta sama perpustakaan lah ya. Karena kita bisa menemukan banyak hal itu. Oh ya, yang buat aku jatuh cinta dulu di SD-ko. Di SD Kota Blitar, aduh jadi itu Nyebut dulu merek. tuh punya kenal kayak alun ya. oh iya benar. Kayak punya budaya gitu loh. Iya. Jadi setiap kali istirahat atau setiap minggu sekali tuh siswa-siswanya harus pinjam buku di situ. Oh, iya. yang program literasi atau apa? Iya itu? benar. iya. Terus tuh aku sama gengku dulu tuh kalau SD tuh geng-gengan ya. Iya. Sekarang circle dulu geng. Iya. Bestinya terus Waktu istirahat selalu datang ke situ, kita baca, dan dulu tuh aku sering banget ini boleh jujur nggak sih di sini? Boleh lah. kenapa? Kita kan dari tadi jujur. Kita Wajib. tuh sering banget pinjem buku tapi nggak nyatet. Itu disebut apa ya? Bukan pinjem sih, kayak nyuri ya.
lupa nyatet. Semua masa laluku juga kayak gitu. Kadang ya telat juga kembaliinnya. Terus tapi itu dikembaliin. Oh iya. Tapi kita pinjamnya nggak Perpus nggak sekolah ya bilang. itu, perpus sekolah ya. Iya, kita pinjam itu nggak bilang. Itu dinamakan nama apa ya? Maling intelektual. bukan sih, Gosok. tapi hanya apa? Oh, belum crime ya, iya sih, benar sih. Hanya untuk pelanggaran, pelanggaran dalam perpus. Terus Gimana Mas Rizky secara hukum? Gosok. Kalau syariahnya itu gosok. Gosok. tapi beneran serius sekarang buku-bukunya SD itu masih ada yang belum aku kembaliin. Mungkin Ya temanku ampun. yang nonton ini juga ada yang belum dikembaliin. Aku buku di perpus SMA masih ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia. Terus Nggak ditagih ya soalnya. Iya. Terus dulu itu teman-teman sama aku kan itu kan sekolahnya kan deket sama Restu ya. Ya, Ya. ya. Nah, setiap kali istirahat kita Jangan tuh bilang ambil di Restu juga ya. enggak. Nilop, Aduh, nilop. itu Tolong Mbak Rini. kita selalu kayak beli buku KKPK itu, terus kita tuker-tuker gitu loh. Kalau Oh. udah baca ini, kamu mau tukeran nggak? Oh, iya, Kita iya, tukeran gitu. Kok nggak tahu buku KPK apa ya aku? Loh, kecil-kecil punya karya. Kecil-kecil Oh. punya karya. Aku juga nggak tahu mas. Yang aku berarti tahu dulu belum tuh nggak. di sekolah-sekolah biasanya kan ada kayak lembaran kecil isinya daftar buku untuk kita beli. Oh, Iya. oh ya beli. Terus Iya, aku iya, buku tahu. di tempat lain. Kan kalau di sekolah kan dulu zaman itu ya ada judulnya, penerbit mana, terus harganya berapa. Iya. Berangkatlah ke toko-toko. Oh di sini lebih murah ya udah. Iya. Tapi nggak menarik semua bukunya. Kalau menurutku sih. Biasanya dulu tuh yang dibeli buku lirik gitu. Oh iya. Chord Buku-buku gitar lirik. gitu. Chord gitar. Chord gitar gitu. Gambarnya anu raja. Raja Nici. Buku teteh juga ya. Enggak. Ada baba. Ada Dulu baba ngisi sih, berpakaian. aku dulu ngisi sih kayak gitu. Beneran, Nes? Iya, Tapi iya. dulu itu buku-buku cawan itu masih ada banyak persewaan. Kalau aku kan di sekitarku dulu di sekitar rumah itu ada persewaan kayak komik gitu. Nggak tahu di Blitar ada nggak dulu? Sebelum perpustakaan Semarak sekarang, Mm-mm. kayaknya lebih meningkat ya sekarang daripada dulu ya. Perpustakaan mungkin dulu belum banyak, Mm-mm. Iya. belum modern. Belum Itu modern. sewanya per hari atau apa? Kayaknya 5.000 dulu ya, Mas Hari? 3.000 seminggu apa ya? Oh, 3.000. Zaman itu. Padahal kalau beli ya cuma 15.000 kan. Hmm. Tapi kan ada orang yang seneng nyewa. Jadi mending pinjam buku aja daripada beli. Iya. Tapi sekarang di rumah ada berapa buku? Nggak bisa. Kurang lebih. Berapa ya? Kalau di rak itu ya dua apa namanya? Dua Dua baris. baris. Iya, dua baris. Iya. Kalau Oke. Nabila, Berapa ya saya? Kalau aku ada mungkin 3 rak, hmm. 3 rak kayak lemari gitu. Hmm. Ya, gitu. Gitu ya, iya, iya. Terakhir beli buku kapan? Kemarin Apa? Apa? nanti kita cerita tentang Oh, oke. Belum dibaca? Kuat-kuat sudah, gitu ya. sudah. Itu 1 kali duduk. Itu bikin nangis tahu? Enggak ya? Iya, Oh iya. aku bacanya malam-malam sambil dengerin kayak instrumen Sirat sih. gitu. Kan sambil nonton filmnya. Rizky Kalau aku waktu kuliah, jujur waktu kuliah. waktu kuliah. Waktu itu ya beli buku hukum sih Hukum. Komik buat ya. skripsian. Iya. Apa nih rekomendasi buku hukum? Apa ya kalau buat calon maba mungkin Oh, ya, calon maba sudah anu, nggak apa-apa nyicil dulu kan. Iya. baca buku hukum. Selalu Ya mungkin Kalau enggak yang fiksi tapi hukum. iya. Aku biasanya tuh pinjam yang di tak sebelah sana itu. Banyak banget buku-bukunya kayak gitu. Yang hukum sosial ya. sosial. Sosial. Ya 300-an sih dia. Ya kalau buku Pas hukum ya. masuk KUHP Enggak ya? Enggak harus, Mas. Nggak harus ya? Iya enggak harus. Apa tadi Kalau rekomendasinya? Ya karena saya tuh kan campuran sama syariah ya. Di UIN tuh kan Oh. fakultas syariah dan ilmu hukum ya. Kalau hukumnya yang murni mungkin pengantar ilmu hukum itu yang recommended buat calon maba. Dulu terus sesuai bidang yang diminati aja sih. Kalau saya minatnya di hukum tata negara, ya pengantar ilmu hukum tata negara dan lain-lain. Kalau yang syariah karena saya tuh jujur nggak ada basic apa keilmuan Islam dulu sebelum masuk UIN, karena makanya saya tadi bilang ada keterpaksaan juga di awal masuk tuh. Saya nyari buku-buku yang apa ya cenderung puitis, cenderung masuk ke fiksi, buku hukum syariah tapi masuk ke fiksi. Misalnya kayak Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari
Waduh. Itu padahal kitab kuning, tapi ada banyak tafsiran-tafsiran yang bahasanya tuh puitis di perpus ini. Saya banyak minjem di sini, walaupun itu tebal banget. Tapi bagus gitu. Serasa kita walaupun baca kitab tuh kayak baca puisi, kita menyelami samudra maknanya itu luar biasa. Kalau nggak baca-baca tokoh hukum, Ya, tokoh. Hukum. banyak ya. Saya dulu baca Misal- itu Hugeng, Hugeng. Imam Santoso, salah Iya, satu polisi buku jujur. biografi yang cukup ingat ya. Eh, Masih diingat sampai sekarang lah. Iya. Hanya ada 3 polisi kata Iya, Gus Dur. kata Gus. 3 polisi yang Udah mungkin nggak apa-apa. Yang pertama Iya. potong polisi, Iya. yang kedua Polisi polisi tidur, tidur, yang iya. ketiga Tidak Hugeng. Nah, mungkin ini terakhir. Kalian kan sudah ya kurang lebih 3 tahun lah berkunjung di perpustakaan Bung Karno. Kalian sebagai pemustaka, apa saran yang bisa disampaikan buat kami atau keinginan? Wah, aku pengen apa, Entah itu terkabul atau enggak ya, tapi nggak Mumpung apa-apa. gedungnya Keinginan. belum dibangun, Mas. Iya. Baru Baru dibangun. Iya. proses dibangun. Mungkin ada fasilitas yang mungkin bisa. Saran. Iya. Mas Coba Rizky, dulu. Mas Rizky. Oke, kalau saya sebenarnya aspirasinya sudah diwadahi sih dulu. Dulu saya dan teman-teman penulis militer sempat mengusulkan untuk adanya semacam kafe ya di perpustakaan ini, di mana orang itu baca nggak cuma ya dihadapkan dengan buku, tapi juga bisa ngopi, bisa sambil makan, nyemil mungkin. Nah, itu yang dulu diusulkan. Dulu juga saya pas pandemi itu sempat berinisiasi di otak saya tuh kayak kita bisa nggak sih buku itu diantar ke rumah kita, tapi ternyata sudah diwujudin sama perpus lewat program silakan. Dan itu sih Apalagi rumah saya Ponggo. ya itu Ponggo sampai Lumayan nggak ya enakan sih menghabiskan perpus bensin. Bung Karno itu kurang lebih berapa kilo ya? 8 ya? 15 kilo ada ya? ada. Yes. Makanya dulu waktu kurir datang ke rumah saya tuh saya merasa menyiksa kurirnya. Ini jauh banget tuh Mak gitu. Tapi kurir-kurir apa-apa dia kok. berterima kasih ya. Iya. Dibayar kok Mas soalnya. Iya. Enggak gratis. Karena mengantarkan ilmu pengetahuan. Ya, Iya. betul. Kalau Mbak Nabila apa mungkin masukan untuk kita untuk Kalau kedepannya? sekarang sih perpustakaan Bung Karno udah lebih dari cukup Iya. gitu, malah lebih baik. Terus tapi kayak aku dulu pernah kayak ngisi kuesioner itu perpusnya diperpanjang lagi dong jam bukanya kayak sampai malam gitu. Karena yang Indo kan sampai malam. Pegawainya Karena langsung. yang perpustakaan itu udah sampai malam, tapi nggak ngerti kok kita enggak Yang ya. kerja robot aja. Aduh maaf. Iya, tapi aku juga mikir nanti siapa ya yang jaga, aku aja nggak apa-apa gitu. Iya, Nanti iya, iya. overwork. Semakin Pekerjaannya. blokek ini di perpustakaan. Semakin kami tidak membaca buku kalau Iya. Anda meminta. Saya boleh nambahin nggak Mas? Boleh, Nah, boleh. Iya. Saya sebenarnya ada kepikiran juga gimana sih kalau perpus ini ngadain perkumpulan untuk teman-teman yang gemar baca gitu. oke. Komunitas. Kalau dulu saya pernah dengar dari Mas Fahri itu ada komunitas muara baca, tapi sampai sekarang tuh saya nggak tahu Muara kelanjutannya. baca. Komunitas muara baca. Katanya dulu juga digagasnya di sini, tapi nggak tahu kelanjutannya Nggak tahu gimana. Jadi Atau itu mungkin digagas oleh teman-teman juga yang berkunjung ke sini. oh gitu. Iya. Ya. Tapi tidak diurus oleh kita mungkin. Oke. Oh ya, komunitas Kayak baca. komunitas biasa aja, tapi mungkin nanti bisa sambil bedah buku. Ya kayak gitu kan kayak keren. Ada tambahan lagi Nabila? Fasilitas yang lain mungkin. Iya. Oh, ya. Selain tadi ditambah jam bukanya. Anu dong kayak di perpus UI dong ada kebun apelnya. Aduh. Ya aku pernah sempat kepikiran gitu kayaknya bagus deh kalau perpustakaan Bung Karno ada kayak tempat hijau gitu buat Ada open Di space. situ ada. open Ah, space-nya iya, iya, gitu. Di iya. bawah gong itu. Jadi Panas banget Di sih sini bisa Kayak sama di pohon yang besar. perpusnya UM kan konsepnya green library ya. Jadi kalau pernah main ke perpustakaannya UM Malang itu penuh pepohonan. Oh, iya, Seru iya. sih. Oh, kalau ini ya kalau boleh studi banding dengan kampus lain mungkin UIN Malang tuh, UIN Maliki Oh, iya. itu ada kayak semacam sofa yang itulah yang aku nggak tahu namanya Mas, yang empuk kayak itu ya. lesehan itu kan. Yang kayak bola tapi empuk itu. Anu, Apa ya namanya ya? beanbag. Beanbag ya kayak gitu lah. Oh, Beanbag. itu Beanbag sekarang ada di Layan lain anak tapi. Iya. Padahal itu orang-orang ya apa ya sepuh gitu. Iya. Orang-orang rebahan Orang-orang tapi rebahan. baca buku. Ya, pemuda jumbo itu kan butuh kayak gitu. Tapi pernah loh aku sampai apa kayak baca-baca di perpustakaan anak gara-gara itu lesehan gitu. Iya. Emang Seru rentan aja. ngantuk sih di sini. Iya. Emang Karena enak kan sih. baca juga bikin ngantuk juga kan. Kita sudah 1 jam lebih di sini bersama
Rizky dan Nabila ngobrol seputar ya buku dan kesukaan kita semua dengan buku. Sekarang yang nutup Yohana. Terima kasih sudah menyaksikan Rolasan selama 1 jam ini. Tonton semua video-video Rolasan, dan terima kasih atas Mbak Nabila dan Mas Rizky sudah datang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Rolasan berikutnya.